Perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap usage adalah, baik ya, ini kita bercerita tentang salah satu subbahasan, bisa di lembaga sosial yang kita pelajari di kelas 12, atau ini juga bisa kita masukkan bahasanya di bab nilai dan norma sosial ya, yang kita pelajari di kelas 10 ya. Ini tipe soal analisa, tapi kita harus kembalikan dulu ke teorinya, hafalan teori atau pemahaman teori, terutama di sini muncul istilah usage ya. Ini subbahasanya apa? Teorinya tentang apa? Ini teorinya tentang keteraturan ya, bentuk-bentuk keteraturan di masyarakat. Di mana bentuk-bentuk keteraturan di masyarakat ini ada 5 secara berurutan ya. Yang pertama yang kita bahas usage atau nanti diterjemahkan sebagai cara. Yang kedua ada folkways yang nanti diterjemahkan sebagai kebiasaan. Lalu kemudian ada yang ketiga disebut sebagai mores ya, mores ya, ini nanti diterjemahkan sebagai tata aturan, dan kemudian yang keempat diterjemahkan sebagai custom, kita ketahui sebagai custom, nanti diterjemahkan sebagai adat istiadat atau tradisi, lalu kemudian yang terakhir itu adalah law ya, atau nanti kita terjemahkan sebagai hukum ya. Nah, ini apa keteraturan di masyarakat? Ini keteraturan masyarakat yang nanti dilihat dari tingkatan sanksi ya. Semakin ke bawah tingkatan sanksi, semakin ke bawah tingkatan sanksinya semakin berat ya, semakin ke atas ya itu menjadi semakin ringan. Makanya kemudian ketika kita melanggar law, hukumannya lebih berat ketimbang kita melanggar usage. Itu logika yang bisa kita pakai ya untuk kemudian menjawab kalau ditanyakan tentang bagaimana hukuman bagi pelanggar salah satu dari bentuk keteraturan yang ada di masyarakat ya, dengan urutan yang tidak bisa diutak-atik karena memang harus berurutan dari ringan ke berat, atau kalau boleh diubah dari berat ke ringan juga silahkan gitu kan. Tapi yang jelas tingkatannya seperti ini gitu kan, bahwasanya law lebih berat dari usage ya, custom lebih berat dari mores dan seterusnya gitu kan. Nah, dari sini kita coba cermati ada 4 aktivitas yang kemudian menunjukkan merupakan pelanggaran terhadap usage. Ketika kita sudah tahu teorinya seperti ini, maka kemudian pelanggaran terhadap usage ini adalah sanksinya ringan ya, sanksinya ringan. Yang disebut dengan sanksi ringan itu apa? Sanksi ringan ini paling hanya sekedar ditegur ya, hanya sekedar ditegur, tidak sampai didenda, dipenjara, apalagi kemudian sampai diasingkan, itu tidak sampai gitu, artinya hanya sekedar teguran saja. Nah, dari sini setelah kita tahu teorinya, maka kemudian logika dan analisanya harus dikaitkan dengan pilihan jawabannya. Ketika kita cermati ada satu yang jelas tidak ringan sanksinya. Kenapa? Karena dia jelas melanggar hukum ya. Apa ini? Melanggar lalu lintas ya. Melanggar lalu lintas ini sudah termasuk melanggar law. Kenapa? Karena sudah jadi hukum yang disepakati bersama gitu kan. Hukumannya bisa diberi denda, diberi tilang gitu kan. Dalam beberapa kasus juga bisa di penjara, jadi berat gitu kan. Jadi pilihan kita kalau tidak 1, 2, 3 A atau 1, 1, 3. 1, 3 jelas masuk. Bagaimana dengan 2? Ketika kita menyela, memotong percakapan orang lain, apakah kemudian kita sampai disanksi dengan cukup berat atau ringan saja? Maka kemudian ini masuk ya gitu ya. 1, 2, 3 adalah jawaban kita. Jadi jawabannya adalah A karena masih terkategori ringan. Semua perbuatan yang kita lakukan ya, ketika misalnya berbicara waktu makan ya kita akan ditegur gitu kan, menyela akan ditegur, bersendawa akan ditegur. Jadi kalau boleh diurutkan ya ini masih ringan gitu kan, ini juga masih ringan tapi agak lebih berat dibandingkan usage. Nah, kalau kemudian ini juga sudah berat dengan urut-urutan yang kemudian paling beratnya adalah di hukum ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi gambarannya ya usage terutama juga nanti bisa agak dekat dengan folkways ya, karena dia sama-sama sanksi yang diterima ringan. Tapi secara umum kita bisa masukkan 1, 2, 3 karena sanksinya masih ringan, dan 4 jelas-jelas sanksinya sudah melanggar hukum berat. Maka ya, jawaban kita untuk soal ini adalah A. Pola sosialisasi yang menggambarkan adanya kepatuhan yang dipaksakan, hukuman kepada individu yang melanggar norma, dan kekuatan otoritas adalah.
Baik ya, ini materinya tentang babnya sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Ini adalah belajar menjadi bagian dari masyarakat atau belajar bermasyarakat ya. Materi sosialisasi ini juga sudah kita pelajari di kelas 10 ya. Nah, kalau kita cermati ya ini soal tipikalnya agak agak hafalan ya, tapi juga harus nanti mengkaitkan sedikit ya. Tapi secara umum ini hafalan. Subbahasanya apa di pilihan kita ini? Subbahasanya ya karena ini istilah, maka kemudian kita balikan ke teorinya. Kita cerita tentang ada dua hal. Yang pertama ada namanya bentuk sosialisasi, lalu sosialisasi, lalu kemudian ada juga pola sosialisasi. Pola sosialisasi ya. Nah, di sini ditanyakan soalnya adalah pola sosialisasi. Jadi kita cerita tentang hafalan kita pola sosialisasi, tapi kadang kita juga harus menghafal bentuk sosialisasi karena di beberapa kesempatan ini kadang disamakan, nah apa saja, nah itu adalah empat ini gitu kan, adalah empat ini bentuk sosialisasi. Itu ada sosialisasi primer, lalu kemudian juga ada sosialisasi sekunder, sedangkan pola sosialisasi itu ada pola sosialisasi represif ya, lalu kemudian ada pola sosialisasi pola dengan pola partisipatif ya, partisipatif ya. Nah, dari sini ada seperti itu. Jadi sekali lagi, karena menanyakan pola, maka jawabannya adalah pilihannya salah satu dari represif atau partisipatif. Kalau bentuk primer atau sekunder. Tapi sekali lagi perlu diingatkan, ini kadang di beberapa kesempatan sering disamakan gitu kan, tapi kalau dia jelas menanyakannya seperti soal kita pola, maka jawabannya hanya salah satu saja ya. Apa? Kita coba tengok satu-satu. Sosialisasi primer ini adalah sosialisasi yang melibatkan agen sosialisasi atau pihaknya berupa keluarga ya, dan juga nanti melibatkan teman terutama teman sebaya, atau nanti istilah dalam sosiologinya klik ya, kita menyebutnya klik ya. Jadi teman dekat, sahabat gitu kan. Ini sosialisasi primer. Jadi sosialisasi di mana seorang individu belajar itu dari agen, bisa keluarga, juga bisa dari teman dekat. Sedangkan untuk sosialisasi sekunder ini dia belajar dari agen di luar keluarga dan teman. Siapa saja, belajar dari media massa, belajar dari lingkungan ya, bisa lingkungan sekolah, bisa lingkungan kerja dan seterusnya. Juga bisa belajar dari negara ya, karena kalau masih ingat agen sosialisasi itu 5 ya, keluarga, teman, walaupun teman nanti juga masuk lingkungan ya, teman, media massa, lingkungan secara umum, bisa lingkungan masyarakat, bisa lingkungan kerja, bisa lingkungan sekolah, dan juga negara gitu kan. Jadi pembedanya adalah terlibat di agen yang mana seorang individu ketika bersosialisasi. Ketika kita lihat bentuk sosialisasi, nah ketika kita lihat pola sosialisasi, pola represif itu apa? Ini dilakukan dengan paksaan, dilakukan dengan perintah tegas ya. Artinya ketika kita melanggar, maka kita akan dihukum ya. Itu adalah pola represif. Sedangkan partisipatif ini adalah pola ajakan ya, pola menghimbau. Artinya apa? Ya diajak baik-baik, ketika tidak mau ya tetap diajak dengan baik-baik dan tidak ada paksaan ya, tidak ada hukuman secara fisik di sini ya. Itu kurang lebih kalau kita terjemahkan atau kemudian kita pahami, kita hafalkan baik bentuk ataupun pola, yang mana ini terbagi totalnya jadi 4, yang 4-4-nya itu masuk dalam pilihan jawaban. Namun kemudian karena dia menanyakan pola, maka 2 saja antara represif sama partisipatif. Maka jawaban kita itu hanya satu saja, yaitu 4 saja ya, dimana 4 saja ini pilihannya adalah D ya, polanya represif. Kenapa? Menggambarkan kata kuncinya ada kepatuhan yang dipaksakan ya. Lalu kemudian ada hukuman kepada siapapun yang melanggar. Maka itu tipe represif ya. Dia tipe represif, dan sekali lagi karena menanyakannya pola jadi tegas ya dia menanyakannya. Walaupun kadang sekali lagi harus berhati-hati, kadang bentuk dan pola ini disamakan dalam beberapa kesempatan soal-soal yang berbeda. Demikian. Menurut Ferdinand Tonis, kelompok dengan contoh kelompok patembayan adalah ya. Baik, ini bahasan kita
cerita di bab kelompok sosial ya, bab yang sudah kita pelajari di kelas 11, terutama subbahasanya ini hafalan ya, kita cerita tentang bentuk-bentuk kelompok sosial terutama menurut para ahli ya, menurut para ahli, di mana di sini ahli yang sudah disampaikan adalah Ferdinand Tönnies. Nah, di sini kita harus menghafalkan, kita harus paham pembagian kelompok sosial menurut Ferdinand Tönnies ada berapa sih? Beliau membagi kelompok sosial dua saja. Yang pertama dalam bahasa beliau adalah Gemeinschaft ya, Gemeinschaft atau yang nanti kita terjemahkan menjadi paguyuban. Lalu kemudian yang kedua adalah Gesellschaft ya, Gesellschaft. Gesellschaft itu apa? Yang jadi soal kita hari ini adalah patembayan ya. Nah, untuk mudahnya saja, Gemeinschaft atau paguyuban itu adalah ciri-ciri masyarakat desa ya, ciri-ciri masyarakat desa. Sedangkan patembayan itu adalah ciri-ciri masyarakat kota. Nah, dari sini logika kita atau pemahaman kita sudah bisa ditambahkan ya, kurang lebih seperti itu. Seperti apa sih ciri-ciri orang desa? Guyup, ya, dekat satu sama lain, lalu kemudian berbasis emosional gitu kan, lebih mementingkan perasaan, jumlahnya sedikit ya, tidak terlalu banyak, tatap muka terjadi sering dan seterusnya ya, dan lain-lain. Jadi ini logikanya kita sudah dapat ya, ketika kita sudah bisa menyamakan kurang lebih paguyuban adalah ciri masyarakat desa secara umum. Lalu kemudian Gesellschaft atau patembayan yang jadi bahasan kita adalah ciri masyarakat kota secara umum. Mereka biasanya profesional, lalu kemudian individualis, lebih mementingkan diri sendiri, individualis, lalu kemudian rasional, ya, lebih mementingkan logika dan seterusnya ya. Nah, dari sini sekali lagi kita ketahui bahwasanya contoh kelompok patembayan itu adalah contoh kelompok yang dicirikan atau memiliki ciri-ciri orang atau masyarakat kota secara umum ya. Nah, kalau kita sudah kuasai teori ini, hafalan ini, maka kemudian kita tinggal balikan, lalu kemudian kita tinggal analisa dan hubungkan dengan pilihan yang diberikan di soal. Mana sih yang menunjukkan kira-kira ciri masyarakat kota di mana mereka profesional, individualis, rasional, hitung-hitungan, ya, berpikir untung rugi dan seterusnya. Maka jawaban kita ya coba kita bisa tengok ya, apakah perusahaan dan koperasi? Jelas, karena perusahaan dan koperasi ini ingin cari untung ya, tidak mungkin ingin cari rugi gitu kan. Jadi profesionalitas terus harus dijalankan agar tetap berjalan. Satu masuk gitu kan. Bagaimana dengan dua, kelompok marga? Marga ini bahasa lainnya dalam sosiologi apa? Klan ya, keluarga besar ya, kita bilangnya keluarga besar. Misalnya kalau di Sumatera Utara itu ya dia jatuhnya ada misalnya marga sesama si Tompul, Siregar dan seterusnya. Karena dia merupakan keluarga, ya dia belum tentu profesional karena keluarga itu biasanya emosional. Maka kelompok marga tidak masuk. Bagaimana dengan firma dan perseroan terbatas? Ini masuk karena sama-sama bentuk perusahaan. Ini jadi jawaban kita adalah 1 dan 3. 1 dan 3 itu sendiri adalah pilihannya B ya. Karena yang keempat tidak ya, kelompok arisan dan terutama lagi kelompok pengajian itu adalah kelompok yang guyup, yang dekat dan jumlahnya biasanya tidak terlalu banyak ya. Jadi sekali lagi jawaban kita untuk soal ini adalah B, 1 dan 3. Lembaga politik dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan keseimbangan. Ya, baik. Ya, ini babnya tentang lembaga sosial ya, bab yang kita pelajari di kelas 12 ya. Ada banyak, paling tidak ada 5 subbahasanya. Ada lembaga keluarga, lalu kemudian ada lembaga pendidikan, lalu kemudian ada lembaga agama, lalu kemudian ada lembaga ekonomi, dan yang jadi bahasan kita ini adalah lembaga politik ya. Di beberapa kesempatan ya, lembaga politik ini sering disamakan dengan lembaga hukum, maka sering tumpang tindih ya, walaupun nanti kadang harus didetilkan bahwasanya lembaga politik itu nanti tidak sama dengan lembaga hukum karena dia punya tugas yang berbeda. Kalau lembaga politik ya ini kaitannya dengan apa? Lembaga politik kaitannya dengan kekuasaan ya, kaitannya dengan kekuasaan, sedangkan lembaga hukum ini kaitannya dengan keteraturan.
Tapi secara umum ya, secara umum kalau di buku-buku teks kita kebanyakan lembaga politik dan hukum ini disamakan ya, walaupun prakteknya dia tidak bisa disamakan secara langsung. Nah, untuk soal ya, karena ini tipe soalnya analisa ya, walaupun juga kemudian ada pemahaman yang harus kita pahami, di sini lembaga politik dibangun untuk memenuhi yang berhubungan dengan keseimbangan. Jelas kalau ngomongin politik pasti ngomongin kekuasaan. Jadi satu harus masuk gitu kan, satu harus masuk di sini ya. Nah, lalu kemudian apalagi yang harus masuk ya, kekuasaan itu kaitannya dengan wewenang ya, kaitannya dengan wewenang. Kenapa? Karena lembaga politik ini adalah lembaga yang nanti mengatur antara hubungan pemerintah dan juga kemudian rakyat, di mana pemerintah dan rakyat ini punya wewenang masing-masing, atau yang nanti kita kenal dengan punya hak dan juga punya kewajiban masing-masing yang harus saling dipenuhi satu sama lain. Maka politik ya itu memiliki tujuan untuk mengatur wewenang gitu kan. Jadi 3 juga harus masuk gitu kan, 1 dan 3 harus masuk. Bagaimana dengan 2? Nah, ini agak problematis. Kenapa? Karena kalau kita konsisten dengan apa yang dipelajari di kelas, politik dan hukum ini harus disamakan gitu kan. Jadi proses hukum masuk. Tapi kalau dicermati soalnya, dipahami, ini kan berhubungan dengan keseimbangan. Ya, dengan keseimbangan apa yang harus diseimbangkan itu adalah 1 dan 3 saja. Jadi 2 tidak masuk. Kenapa? Karena hukum itu bukan berhubungan dengan keseimbangan, tapi memang sudah harus seimbang ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus adil ya, harus seimbang. Jadi tidak berhubungan dengan sesuatu yang harus diseimbangkan ya. Sedangkan kekuasaan dan wewenang agar dia tidak korup, agar dia tidak melenceng, maka harus diseimbangkan. Kalau hukum dia harus seimbang ya, pemahaman soalnya kurang lebih seperti itu. Maka 2 tidak masuk ya. Maka walaupun bisa jadi disamakan antara lembaga politik dan hukum, namun kemudian karena dia soalnya untuk membangun keseimbangan gitu kan, yang berhubungan dengan keseimbangan, maka proses hukum tidak masuk karena ya hukum tidak untuk diseimbangkan tapi harus seimbang dari sananya gitu kan. Jadi jawaban kita adalah 1 dan 3, 1 dan 3 B ya. Untuk pilihan terakhir sendiri 4, proses sosialisasi. Semua lembaga ya, 5 ini yang kita pelajari itu berperan penting dalam menjaga sosialisasi. Jadi tidak secara khusus untuk lembaga politik saja ya. Jadi jawaban kita sekali lagi untuk soal ini 1 dan 3 B. Konsumen narkoba saat ini sudah tidak memandang usia, kelas sosial, dan jenis kelamin. Jaringan pengedar narkoba juga sudah melibatkan jaringan internasional. Hal ini merupakan dampak globalisasi yang berkaitan dengan, baik ya, sudah terlihat ini materinya tentang proses globalisasi atau globalisasi itu sendiri yang kita pelajari di kelas 12 ya. Satu hal yang perlu dipahami tentang bab ini adalah tipe bab analisa. Ini adalah tipe bab pemahaman, ini adalah tipe bab pengetahuan, dan juga ini tipe bab yang mengandalkan logika. Jadi secara konseptual sebenarnya tidak terlalu banyak teori-teori atau kemudian hafalan-hafalan yang harus dibahas, diulas, dihafalkan di bab globalisasi ya. Nah, termasuk soal ini juga kalau kita tengok ini kan adalah dampak globalisasi. Karena kalau kita bicara dampak di bab sosiologi, di bab apapun, dampak itu selalu 2, ada dampak positif dan juga nanti ada dampak negatif. Dan kalau kita cermati, memang ini dibahas di banyak buku, di semua buku dibahas, tapi dia akan selalu redaksional, artinya redaksi antar satu buku dengan buku yang lain, antar satu soal dengan soal lain, antar soal dengan buku itu tidak mungkin sama. Jadi sangat mengandalkan apa? Sangat mengandalkan pemahaman kita terhadap soal gitu kan. Nah, kalau di sini kita tengok adalah dampak apa? Ini jelas dampak negatif. Kenapa? Sudah ngomongin narkoba ya, sudah ngomongin narkoba yang sudah melibatkan jaringan internasional. Jadi ya kurang lebih kenapa kemudian muncul jaringan narkoba atau narkotika ketika zaman globalisasi, di mana zaman globalisasi itu sendiri kalau masih ingat ini adalah dunia seolah-olah menjadi tanpa batas ya, menjadi tanpa batas. Jadi kita bisa mengakses
beragam informasi, kita bisa menemukan banyak hal tidak hanya di satu tempat, atau bahkan satu tempat itu kita bisa menemukan berbagai macam hal ya. Jadi dia tidak mutlak menjadi milik satu tempat saja gitu kan. Karena sudah borderless, sudah jadi tanpa batas. Kita bisa menemukan satu hal yang khas di satu tempat, atau itu di tempat kita sendiri ya, kurang lebih gitu. Jadi dari tanpa batas. Nah, ini dipahami saja ya, dilogikakan saja. Hal ini merupakan dampak globalisasi yang berkaitan dengan apa? Yang jelas tidak empat ya. Jadi tidak ada kaitannya, karena kalau ngomongin pariwisata, ini kan kita bicara hal yang positif. Padahal soalnya nanyakan tentang hal yang negatif dampaknya. Jadi 4 tidak masuk, pilihan kita tinggal 1, 2, 3 sama 1, 3 saja. Jawabannya apa? Apakah terjadinya perdagangan narkoba karena gaya hidup konsumtif? Apa itu gaya hidup konsumtif? Boros ya, hanya mementingkan keinginan saja, itu jelas ya. Hedonisme, apa itu hedonisme? Hedonisme itu hanya hidup itu hanya untuk bersenang-senang saja, memikirkan kesenangan dunia. Iya ya, kebanyakan orang bernarkoba itu hedonisme, dan ini juga meningkatnya perdagangan bebas. Ini netral ya, perdagangan bebas ini netral, tapi dia juga bisa ditarik ke hal-hal yang negatif gitu kan. Perdagangan bebas dalam bentuk ini perdagangan narkotika. Jadi 3 juga masuk. Maka dari sini logikanya kita sudah bisa menjawab, jawaban kita adalah A ya, karena sekali lagi yang keempat ini bernilai positif. Ya, demikian.